Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kalau kita ngomongin soal sekolah, yang kebayang di kepala biasanya cuma gedung, ruang kelas, atau lapangan upacara. Tapi hari ini, kita bakal ubah cara pandang itu. Lewat pembahasan materi ini, kita nggak akan melihat sekolah sebagai sekedar tumpukan batu bata, melainkan sebagai sebuah ekosistem hidup. Sebuah mesin luar biasa yang dirancang dengan sangat teliti dan digerakkan oleh 4 pilar vital. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia cetak biru kita hari ini. Kita bakal bedah bareng-bareng. 1. 4 pilar tenaga kependidikan. 2. Standar kompetensi pengawas sekolah. 3. Kompetensi esensial kepala sekolah. 4. Kompetensi utama guru. 5. Peran tenaga administrasi sekolah. Dan yang terakhir, sinergi dalam kurikulum merdeka. Lewat poin-poin ini, kita akan bongkar tuntas setiap roda gigi penggerak ekosistem pendidikan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, 4 pilar tenaga kependidikan. Namanya juga ngebangun sesuatu ya, kita pasti harus mulai dari pondasi yang paling dasar kan? Coba perhatikan tabel ini. Suksesnya sebuah sekolah itu bukan karena sulap atau keajaiban loh. Semuanya udah diatur secara hukum. Standar resmi dari Permendiknas dan undang-undang secara spesifik nentuin 4 jabatan kunci ini. Lengkap dengan jumlah pasti kompetensi yang wajib mereka kuasai. Semuanya terukur dengan sangat ketat. Lanjut ke bagian kedua, standar kompetensi pengawas sekolah. Kita mulai dari posisi paling puncak di hierarki ini. Ini adalah level pengawasan yang mastiin seluruh mesin sekolah beroperasi di jalur yang benar. 6. Yap, cuma 6. Angkanya mungkin kelihatan kecil, tapi jangan salah. Seluruh nafas profesional dan tanggung jawab seorang pengawas sekolah itu bertumpu pada 6 standar krusial ini. Dan kalau mungkin ada yang mikir ini cuma sekedar teori, coba deh lihat kutipan langsung dari dokumen resminya di bab 1 ini. Ini ngebuktiin kalau ke-6 poin itu bukan sekedar anjuran manis, melainkan standar hukum yang benar-benar mengikat. Nah, ini dia daftarnya. Kepribadian, supervisi manajerial, akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, sampai sosial. Bayangin aja, seorang pengawas itu dituntut buat jadi evaluator yang tegas, tapi di saat yang sama, mereka juga harus jadi peneliti yang inovatif dan kolaborator sosial yang luas. Gak gampang kan nyari keseimbangannya? Masuk ke bagian ketiga, kompetensi esensial kepala sekolah. Sekarang kita turun satu anak tangga, langsung ke mesin penggerak utama yang ada di jantung setiap sekolah. Jujur, saya suka banget sama akronim ini, EMAS-LIM. Cuma satu kata tapi ngerangkum betapa gilanya rutinitas harian seorang kepala sekolah. Mereka ini dituntut buat jadi pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, dan motivator secara bersamaan. Kebayang nggak sih sibuknya ngurusin itu semua dalam satu hari? Terus, butuh berapa standar kompetensi resmi buat ngejalanin peran raksasa EMS-LIM tadi? Jawabannya adalah 5. Kelima kompetensi itu dirangkum dalam singkatan MKKPS. Manajerial, kewirausahaan, kepribadian, pengawasan, dan sosial. Nah, ini bagian yang paling menarik dan sering kelupaan. Huruf K yang kedua yaitu kewirausahaan. Kepala sekolah zaman sekarang tuh nggak cuma mikir sebagai pendidik, tapi dipaksa buat mikir layaknya CEO bisnis yang inovatif, yang tangguh, nyari solusi buat kemajuan sekolahnya. Oke, kita sampai di bagian keempat. 4 kompetensi utama guru. Ini dia nih, prajurit garda depan ekosistem pendidikan kita. Angkanya makin mengecil nih, cuma 4. Tapi tunggu dulu. Justru 4 kompetensi ini yang manggul beban paling berat. Soalnya, merekalah yang berinteraksi dan ngasih dampak langsung ke para siswa setiap hari. Kita bedah sedikit ya. Ada kepribadian biar guru bisa jadi panutan, profesional buat penguasaan materi, dan sosial untuk komunikasi. Tapi, inti sesungguhnya, senjata rahasia seorang guru ada di poin pertama, pedagogik. Ini tuh murni keahlian khusus guru buat ngebaca karakteristik siswa, merancang cara belajar yang pas, dan ngembangin potensi tiap anak secara maksimal. Biar lebih kebayang, khususnya buat teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia yang lagi nyimak, kompetensi profesional itu bukan hal yang abstrak. Di aturannya, kalian tuh diwajibkan menguasai linguistik, sastra Indonesia, plus 4 keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Benar-benar spesifik dan ketatkan tuntutannya. Sekarang, bagian kelima. Peran tenaga administrasi sekolah. Ini pilar keempat kita, sang pahlawan tanpa tanda jasa. Percaya deh, tanpa mereka, seluruh mesin pendidikan yang kita omongin dari tadi bakal langsung mogok. Coba perhatiin perbandingan yang kontras tapi menarik ini. Kompetensi sosial guru itu fokusnya ke arah luar. Ngebangun inklusivitas siswa, adaptasi budaya, komunikasi sama orang tua.
Nah, kalau tim administrasi, keterampilan sosial mereka itu fokusnya ke dalam. Gimana caranya kerja sama tim lancar, ngasih layanan prima, dan mastiin urusan internal sekolah tetap harmonis dan terlumasi dengan baik. Beda banget, tapi saling melengkapi. Kita masuk ke bagian ke-6, sinergi dalam kurikulum merdeka. Pertanyaannya, gimana jadinya kalau semua mesin yang udah kita rakit ini benar-benar dinyalakan di dunia nyata? Lihat deh aliran kerjanya. Langkah 1, pengawas ngebina dan ngevaluasi dari atas. Langkah 2, kepala sekolah memimpin arah dan pengelolaannya. Langkah 3, guru langsung mengeksekusinya di ruang-ruang kelas. Dan di langkah 4, seluruh pergerakan ini ditopang penuh sama pondasi teknis dari tenaga administrasi. Alirannya mulus banget. Di kurikulum Merdeka, sinergi ini kelihatan hidup banget. Pengawas mastiin proyek P5 berjalan lancar. Kepala sekolah sibuk merumuskan kurikulum operasional sekolah atau KOS. Para guru eksekusi pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat ke siswa. Terus admin, mereka yang ngatur semua data dan urusan logistik biar kurikulum yang fleksibel ini bisa tereksekusi tanpa kendala. Tiap peran punya tugas spesifik, nggak ada yang namanya tumpang tindih. Jadi setelah ngelihat cetak biru tadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat teman-teman. Kalau satu aja dari 4 pilar penyangga ini retak, kira-kira kurikulum merdeka atau kurikulum apapun deh, bisa beneran sukses nggak ya? Coba deh pantau dan evaluasi keseimbangan 4 pilar ini di sekolah kalian sendiri. Pasti seru nemuin jawabannya. Makasih udah ngikutin pembahasan ini sampai habis, dan sampai jumpa di materi menarik lainnya.